Ya, ini saat ini kita berada di SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi di kelas 10 ya, untuk tahun ajaran baru 2023-2024. Ya, di tahun ajaran baru ini kelas 10. Dan yang terakhir, sampah yang kalian piket, kita sudah selesai pelajaran yang belakang. Piket, bersihkan sampah buang. Batu yang ada di meja, ya, atau di dalam ruang. Nah, sampahnya buang ke meja, jangan ditumpuk di situ. Jelas ya? Selamat pagi, Bapak Guru. Pagi, Pak. Mohon izin Pak dengan Bapak Guru, nama Bapak Pak? Nama saya Isa Widirwanto Sibarani, SPD FIMOR. Ya, Pak, di Merdeka Belajar tahun ajaran baru 2023-2024 kelas 10 SMA Negeri 2. Pada pagi hari ini mata pelajaran apa nih Pak? Hari ini kami masuk materi PJOK, Pak. PJOK kedua. Oh, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. ya, gimana Bapak melihat tentang respon peserta didik dalam pembelajaran di tahun ajaran baru 2023-2024 ini Pak, pagi hari? Saya melihat antusias mereka belajar cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan kehadirannya 100% Pak. Hadir semua. Dan ya semoga ini bertahan sampai nanti mereka tamat dari kelas 10 ini, selesai kelas 10. Ya, mohon izin sekali lagi Pak, silakan Bapak menyampaikan salam literasi Pak untuk sukses pendidikan Pak. Silakan Pak. Sama siswa. Iya. Oke, yuk sama-sama. Kita sama-sama ucapkan salam literasi. 1, 2, 3, yuk. Salam literasi. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, ini kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum Ibu. Salam, Pak. Ya, mohon izin Bu dengan Ibu Guru, nama Ibu? Nama saya Herawatisa. Ya, Bu, di Merdeka Belajar Berubah tahun ajaran baru 2023-2024 SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi kelas 10. Pagi hari ini belajar apa nih Bu? Kami di sini membahas tentang sifat-sifat bilangan eksponen. Oh, berarti ini lagi diskusi kelompok ya? Oke, gimana Ibu melihat respon peserta didik di Merdeka Belajar Berubah? Alhamdulillah lebih bersemangat. Oh gitu ya. Iya, Pak. Silakan Bu, Ibu sampaikan yel-yel salam literasi Bu. Mereka mengatakan salam literasi. Silakan Bu. Ya, perhatikan dua anak kembali. Kita buat salam literasi. Nanti kalau bilang salam literasi, yes, yes, oke. Ya. Salam literasi. Yes, yes, oke. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, Bapak Paino SPD MSI. Mohon izin Pak, di tahun ajaran baru 2023-2024 yang ingin kami tanyakan Pak, untuk siswa kelas 10 ya, berapa jumlahnya Pak dan berapa rombel baru di Merdeka Belajar Berubah ya, tahun ajaran 2023-2024. Pesan penting yang ingin Bapak sampaikan baik kepada seluruh siswa untuk terus belajar dan belajar, gali prestasi, dan juga ajakan kepada orang tua peserta didik, masyarakat sekolah untuk terus berkolaborasi dengan sekolah secara tersistem untuk raih sukses pendidikan. Silakan Pak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, kita ketahui pada saat penerimaan peserta didik baru atau dalam PPDB dalam menyongsong tahun pelajaran 2023-2024 ini, menerima peserta didik baru itu 10
rombongan belajar, kelas 10 rombel, dan jumlah keseluruhan untuk kelas 10 itu adalah 360 siswa. Kemudian khusus untuk kelas 10 ini pula ini adalah terjadi perubahan kurikulum. Kalau kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 saat ini masih mengacu kepada kurikulum 2013, tapi khusus untuk kelas 10 ini kita sudah mengacu atau menganut kepada kurikulum Merdeka. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka ini dikategorikan atas 3 bagian. Ada kurikulum Merdeka Belajar, ada kurikulum Merdeka Berubah, dan ada kurikulum Merdeka Berbagi. Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar, dia masih tetap mengacu pada kurikulum 13. Dia hanya melihat, kemudian memahami konsep-konsep ataupun regulasi-regulasi yang ada di kurikulum Merdeka. Tetapi kalau kurikulum Merdeka Berubah sudah sepenuhnya mengacu kepada kurikulum Merdeka, cuman ia belum bisa memberikan informasi sepenuhnya kepada sekolah-sekolah lain karena ia masih sifatnya ATM. Kata-kata yang sekarang ngetrennya ATM itu adalah amati, modifikasi, tiru, dan modifikasi. Saya ulangi sekali lagi, ATM itu singkatan daripada amati, tiru, dan modifikasi. Jadi artinya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Berubah ini memang sudah sepenuhnya kita menganut pada kurikulum Merdeka. Di pelapon-pelapon mengajar, bahkan di satuan pendidikan yang menganut pada kurikulum Merdeka Berubah ini istilahnya bukan hanya RPP tapi sudah modul ajar, ya, modul ajar. Sedangkan untuk kurikulum berbagi itu sudah memang benar dia bisa menginformasikan standar kurikulum Merdeka itu kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nah, kita SMA 2 Tebing Tinggi khususnya dari kelas 10 ini masih kurikulum Merdeka Berubah. Nah, kemudian tentunya berbagai kurikulum yang sudah kita alami semuanya itu baik. Ya. Kontennya adalah untuk memberhasilkan siswa-siswi yang ada di satuan pendidikan ini. Nah, kalau untuk SMA 2 tentunya kita sudah ada komitmen bersama, baik itu dengan tenaga pendidik atau guru-guru yang ada di SMA 2 Tebing Tinggi, juga dengan ada siswa. Kenapa? Karena untuk kurikulum Merdeka ini dia memang dikhususkan kepada objeknya itu dari siswa. Dia sasaran tembaknya adalah siswa. Makanya guru benar-benar hanya sebagai fasilitator, ya, guru hanya sebagai salah satu informasi, bukan satu-satunya informasi. Nah, informasi-informasi berbagai media itu banyak yang bisa diterima oleh siswa dan siswi di kurikulum Merdeka ini. Juga kepada orang tua, pada saat kita pembagian rapor kemarin kepada anak-anak sudah kita sampaikan bahwa keberhasilan anak didik kita ini tidak semata-mata diperoleh dari sekolah atau dari bapak ibu guru yang ada di satuan pendidikan, tapi jauh daripada itu adalah orang tua juga, adanya kerjasama, adanya sinergisitas dari orang tua atau pihak orang tua, kemudian guru dan siswa. Tiga penjuru mata angin ini tidak terlepas. Salah satunya pincang, maka keberhasilan itu akan susah untuk diperoleh. Kemudian tambahlah lingkungan sekolah, stakeholder yang mendukung keberhasilan sekolah tersebut. Jadi oleh sebab itu kepada para orang tua juga saya mengajak agar mari sama-sama. Artinya kehadiran para orang tua itu bukan hanya karena katakanlah diinformasikan dari sekolah, artinya tidak ada pun panggilan atau informasi dari sekolah itu boleh-boleh saja orang tua itu sambil mengantarkan siswanya, menyebut siswanya, berkomunikasi kepada pihak sekolah. Bagaimana tentang kondisi anak atau peserta didik kita sebagai orang tua. Saya pikir seperti itu yang perlu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita
kita dan bagi masyarakat. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih ya Pak.